Rizka, Ronaldo, Savana, hadir. Siti Saro, Syarifah, Riyandi, Fatwa, selanjutnya Ahmad Pandu, Cahya,
Yuk, biar gak ngantuk, badannya ditegakin dulu. Nah, lalu senyum simetris 7 cm ke kanan, 7 cm ke kiri. Coba senyum. Nah, biar gak ngantuk, biar gak semangat. Baik, ya kita bersama-sama ucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, di sini kita kalau namanya belajar harus ada tujuan belajar dulu, ya. Karena kalau kita bepergian tapi nggak tahu tujuan gimana? Nyasar. Tanya siapa kemana ya? Kira-kira nyampe nggak? Ya. Terus kalau misalnya nggak punya tujuan, kira-kira kita bisa preparation dengan baik nggak? Nggak. Bisa persiapan dengan baik nggak? Enggak, nggak tahu tujuannya, iya nggak? Sehingga sama belajar juga harus ada tujuan pembelajarannya pada kesempatan hari ini. Yang pertama itu, kalian tuh harus bisa melafalkan dengan fasih bacaan dengan surat Al-Baqarah 155 sampai 156. Ini menjelaskan tentang dalil dari sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Ya, ada di surat Al-Baqarah dan surat Ibrahim ayat 9 serta hadis yang terkait. Ya. Yang kedua, identifikasi bacaan tajwid. Ya, kalau anak SD mungkin cukup pelafalannya lancar aja. Tapi untuk kalian sudah sampai maksudnya bagus, tajwidnya tahu, begitu ya. Lalu yang ketiga, mengartikan perkata dan menerjemahkannya sehingga tahu arti setiap ayatnya itu ada perkataannya ya. Jadi tahu artinya. Kalau kita tahu artinya, tahu maknanya ya. Sehingga setelah menerjemahkan perkata, kita akan mendeskripsikan tafsirnya. Apa sih yang dimaksud di dalamnya? Hikmahnya apa? Maknanya apa gitu ya. Yang kelima, menganalisa sikap yang harus dimiliki ketika kita ditimpa musibah atau ujian. Dan yang keenam, menganalisis manfaat hikmah dari musibah dan ujian. Pasti ada hikmahnya. Oke. Allah ngasih ujian hanya semata-mata memberikan ujian nggak? Enggak. Pasti ada hikmahnya ya. Walaupun datangnya pasti kita sadarinya terakhir, tapi insya Allah itu baik buat kita. Ya, karena takdir itu nggak ada yang takdir buruk ya. Semuanya takdir baik. Oke, nah di sini outline-nya itu kita nanti di sini ada pembahasan nih mencatat Al-Baqarah, Ibrahim, hadis tentang sabar. Walaupun pada kesempatan lain juga bisa jelaskan ya, terdapat 5 kali pertemuan dalam tulisan ini. Nah di sini membaca paham sama arti tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada isi kandungannya, lalu hakikatnya sabar dalam menghadapi apa, terus maknanya apa. Di sini ada berpikir kritis, sabar dan tawakal. Nah di sini ada T5-nya ya, ada kurikulum merdekanya. Apa aja coba karakter kurikulum merdeka? Berpikir, apa lagi? Merdeka ya, terus iman, terus apa lagi? Berpikir kreatif, sama lagi? Gotong Mario, apa lagi? Jiwa mandiri, sama lagi? Hah? Kreatif. Kreatif udah. Ya, baik ya. Nah, ini dalilnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. Siapa yang mau membacakannya? Oke, Aul, silakan. Yang keras ya. Silakan Aul dibacakan. Aul terlebih dahulu ya. Yuk.
Ya relate itu misalnya kita diberi ujian, jangan menyalahkan Allah gitu, kita harus bersyukur karena justru karena itu Allah kan memberi ujiannya supaya kita ingat sama Allah, supaya kita nggak nyasar di jalan gitu. Diberi petunjuk sama Allah itu kita ingat kayak yang ayat 126 artinya kalau kita kasih ujian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah kami.
Apa itu? Alif Fauya. Kalau alif ketemu dengan kalau kasroh? Ya mati. Ya mati. Kalau dhamma? Wow mati. Oke. Lalu di sini ada gunnah musyaddad. Maksudnya apa? Nah, ini jelas. Inna. Tahannya 2 kali. Inna. Ini jangan bercepat-cepat baca inna ya. Jadi inna. Jadi lagi buat inna. Ada baca ismu pasti ya. Dibacanya sampai 5 halaman ya. Ilai ini madin. Pokoknya kalau ada yang bau tahu itu madlin ya. Nah ini pada hari itu adalah matobi'i di akhir. Jadi kalau ada kalimat bisa dipanjangkan sampai dengan neraka ya. Bisa boleh sih enggak? Boleh? Boleh 2 sampai 6 kan? Kan kalau ada yang korinah ya suka dipanjangkan di akhir itu nggak masalah karena nggak ada di. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai tajwid? Cukup? Oke. Sudah. Mau pulang? Langsung. Ya, di sini ada sebabun nuzul. Apa sih yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Sebab turunnya Al-Quran. Oke, ya. Nah, di sini Ibu ingin sebelum ke asbabun nuzul, kalian silahkan menuliskan terlebih dahulu Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 156. Boleh ditonton? Apa? Iya. Kita kayak gini biar nanti kelas kelas tes bisa. Ya. Sama saya. Pinjam minum. Pakai basmalah dulu ya. Kalau ada yang ditanyakan, diperbolehkan.
Jadi kegiatan bahasan bab 1 tentang perilaku sabar dalam menghadapi musibah dan ujian itu ada 5 kali pertemuan. Karena nanti ada hadisnya, dianalisa gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita menganalisa baru kosakata setiap di dalam Quran Surah Al-Baqarah 155. Baik, siapa yang mau menyimpulkan apa yang didapatkan pada hari ini? Materi sampai ini. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan, Mandu. Boleh berdiri aja. Duduk aja Bu. Duduk aja. Kita sebagai orangnya, sebagai muslim khususnya harus sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah. Harus bersyukur karena pasti ada aja jalannya. Oke, berarti harus bersabar ya atas ujian yang diberikan oleh Allah dan bersyukur atas apa yang Allah beri. Gitu. Oke, itu. Lanjut satu orang lagi nih, laki perempuan. Ya, laki perempuan siapa yang mau? Ya, Abel, silakan. Gimana? Jadi kalau mas, meskipun kita itu masih ujian, kita harus balik ingat Allah. Ya, kita harus kembali pada Allah. Ya, betul ya. Jadi apapun yang menjadi masalah dan ujian hidup itu semuanya datangnya dari Allah. Dan juga sebuah kalimat seperti ini, la yukallifu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah mah akan mungkin memberikan ujian yaitu melampaui kemampuan manusianya ya. Pasti ketika Allah memberikan ujian dan musibah pasti ini